Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras dengan NPM 2335106656 yang berasal dari kelas 4D. Pada video kali ini, saya akan melakukan live coding untuk materi konstruktor, yang mana ini merupakan tugas pertemuan 2 dari mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Nah, konstruktor itu sendiri hampir sama dengan void. Yang membedakannya, konstruktor ini untuk cara penulisannya, dia tuh harus sama dengan nama kelasnya itu sendiri. Nah, di sini saya akan membuat contoh kasus, yaitu sistem pada toko barang-barang. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat konstruktornya, yaitu konstruktor. Mohon maaf, pertama kita inisialisasikan variabelnya terlebih dahulu, yaitu private string sama dengan nama barang. Dan yang kedua yaitu private integer yaitu stok. Yang terakhir yaitu harga. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah konstruktor ya. Konstruktor Nah, di dalam konstruktor ini sendiri akan berisi metode untuk memanggil kelas, untuk nama barang sama dengan. Nah, di sini kita buat contoh ketika kita tidak mengisikan nama barangnya. Atau bisa kita isi dengan kalimat terlebih dahulu. Tidak tersedia. Nah, untuk stoknya kita buat 0 dan harganya kita buat 0 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari konstruktor itu sendiri. Pertama kita buat mainnya untuk menjalankan dari program yang telah kita buat, yaitu public static
void string Nah, di dalamnya kita buat pemanggilan untuk konstruktor yang telah kita buat. Pertama yaitu kita buat konstruktor sama dengan K1 sebagai inisial pemanggilan. New constructor. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memanggil dari konstruktor yang pertama yaitu K1 dot konstruktor kita belum membuat metode untuk menampilkan dari konstruktornya itu sendiri. Pertama kita buat untuk metodenya menggunakan void yaitu tampilkan kita buat untuk printnya yaitu nama barang sama dengan plus nama barang, yaitu variabel yang telah kita deklarasikan tadi. Yang kedua yaitu stok barang. Ini di sininya kita ganti stok. Kedua yaitu harga barang. Harga itu variabelnya. Selanjutnya kita panggil metode yaitu metode tampilkan untuk menampilkan data dari nama barang yang diambil dari variabel nama barang, stok barang diambil dari data
variabel stok dan juga harga barang yang diambil dari variabel harga K1 dot tampilkan. Nah, kita coba untuk running. Nah, untuk tampilan konstruktor yang pertama, karena kita tidak menginputkan nama barang yang kita inginkan, maka konstruktor akan menampilkan nilai yang default, nilai bawaan yang telah kita masukkan ke dalam konstruktor. Nah, selanjutnya kita buat konstruktor satu lagi. Nah, karena konstruktor itu bisa dibuat lebih dari satu. Pertama kita buat konstruktor. Nah, untuk konstruktor kali ini kita akan menambahkan parameter di dalamnya, yaitu string nama barang, dan yang selanjutnya itu integer stok dan juga integer harga. Lalu kita buat kita panggil variabel yang telah kita deklarasikan pada kelas tadi, yaitu this. Nah, di sini digunakan untuk supaya yang akan di print tersebut datanya sama dengan yang ada pada kelas yang telah kita buat. Nama barang itu sama dengan nama barang. Kita copy saja. Selanjutnya itu stok sama dengan stok, lalu harga sama dengan harga. Nah, di sini kita akan menampilkan untuk konstruktor yang kedua yang menggunakan parameter. Nah, di sini kita copy saja. Kita ubah untuk inisialisasi pemanggilannya, yaitu K2. Lalu di sininya K2. Nah, karena kita menggunakan parameter, jadi di sini harus kita isikan nama barangnya sesuai, yaitu pada parameternya, yaitu nama barang, stok, dan juga harga. Yang pertama yaitu nama barang, kita buat di sini monitor, dan untuk stoknya 10 dan harganya 1 juta. Lalu kita coba untuk pemanggilan, tidak ada yang error. Oke. Nah, untuk konstruktor yang kedua, karena kita membuat konstruktornya memiliki parameter, yaitu tadi nama barang dan juga stok beserta harga. Jadi di sini telah kita inputkan. Nah, di sini pada pemanggilan, yaitu
Nama barangnya itu monitor dengan stok 10, lalu harganya 1 juta. Nah, kita juga bisa membuat satu konstruktor lagi. Kita coba untuk membuat konstruktor kedua. Konstruktor. String nama barang dan integer stok. Nah, di sini saya akan mencoba menghilangkan dari parameter harganya dan kita inputkan ke dalam konstruktornya. Nah, kita buat this dot nama barang sama dengan nama barang, lalu this stock sama dengan stok, lalu this harga. Nah, karena kita tidak menginputkan variabel harga ini ke dalam parameter konstruktornya, maka di sini kita harus mengisikan data dari harganya di dalam konstruktornya. Saya buat di sini itu 500.000. Nah, 500.000. Lalu kita panggil lagi. Bisa kita copy saja dari yang di atas. Kita buat K3. Nah, karena kita telah menginputkan harga dari barang tersebut ke dalam konstruktor itu, maka kita tidak perlu lagi menginputkan ke parameternya. Kita ganti di sini yaitu kita buat kabel UTP. Nah, stoknya 100. Nah, kita coba running. Nah, ini merupakan hasil dari konstruktor kita yang ketiga, yaitu kita hanya menambahkan 2 parameter di dalam konstruktornya. Lalu untuk variabel harga, kita inputkan harganya langsung di dalam konstruktornya. Nah, di konstruktor juga kita bisa menambahkan kondisi if else. Sini saya akan mencoba untuk membuat kondisinya, yaitu if stok, jika stok kurang dari atau melebihi sama dengan 10, maka kita print out, print len, itu out print
print yaitu stok masih banyak. Dan kita buat untuk kondisi else-nya tuh system out print kita copy dari yang di atas saja untuk menghindari error. Nah, kita buat untuk keterangannya itu stok hampir habis ketika stok barang tersebut kurang dari 10. Di sini kita coba untuk running. Nah, di sini dapat kita lihat untuk kondisi if dan juga else-nya, karena kita menginputkan stok barangnya yaitu di sini 10, maka dia akan memberikan keterangan yaitu stok masih banyak. Karena di sini kita set untuk stoknya yaitu lebih sama dengan dari 10, maka stok masih banyak. Nah, di sini kita coba untuk buat stoknya lebih sedikit. Kita buat 9, lalu kita running lagi. Nah, dapat kita lihat di sini untuk keterangan dari else-nya yaitu stok hampir habis, karena kita di sini menginputkan stok barangnya yaitu 9, karena 9 tersebut kurang dari 10 pada inisialisasi if kita. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari video yang saya buat tentang materi konstruktor ini. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas dari video yang saya buat ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.